Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan judul materi saya, yaitu perdagangan bebas. Ada 6 hal yang akan kita bahas di dalam judul saya ini. Yang pertama, pengertian perdagangan bebas. Kedua, pola kegiatan perekonomian pasar bebas. Ketiga, pengertian keseimbangan sebagian dan keseimbangan umum. Keempat, kebaikan perekonomian pasar bebas. Kelima, kegagalan, kelemahan perekonomian pasar bebas. Dan keenam, bentuk-bentuk campur tangan pemerintah dalam sistem pasar. Baiklah, kita akan menjelaskan pengertian perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan suatu kegiatan jual beli produk antar negara tanpa adanya kerumitan aturan atau birokrasi yang mengatur perdagangan bebas itu di dalam suatu negara. Sehingga suatu negara, perusahaan, atau perorangan sekalipun dapat menjual produk yang diciptakannya di luar negeri. Begitu pula sebaliknya, negara lain pun dapat menjual produknya di dalam negeri sehingga konsumen dapat mendapatkan barang-barang kualitas internasional dengan mudah dan dengan harga yang relatif terjangkau. Di sini juga ada ciri-ciri perdagangan bebas. Pertama, perdagangan barang tanpa pajak, termasuk tarif atau pembatasan perdagangan yang lain seperti kuota impor atau subsidi untuk produsen. Maksudnya adalah jual beli tersebut dilakukan tanpa dikenai pajak pada pemerintah. Kedua, perdagangan layanan tanpa pajak atau pembatasan perdagangan yang lain. Hal ini pun hampir sama dengan poin pertama. Tidak adanya ketentuan pajak yang khusus yang dikenakan kepada produsen, juga tidak adanya pembatasan oleh perdagangan yang lain. Ketiga, ketiadaan dasar-dasar pemutarbelit perdagangan seperti pajak, subsidi, peraturan atau hukum yang memberikan kelebihan kepada sejumlah kecil perusahaan, isi rumah, atau faktor-faktor produksi. Baiklah, kita masuk ke penjelasan yang kedua, yaitu pola kegiatan perekonomian pasar bebas. Dalam analisis ekonomi yang didapati pada masa ini, sistem ekonomi seperti yang diterangkan oleh Adam Smith dinamakan ekonomi pasar bebas. Dalam sistem ekonomi ini, kegiatan-kegiatan dalam perekonomian sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar yang invisible hand. Interaksi di antara penjual dan pembeli di pasar, yaitu pasar barang dan produksi, akan menentukan corak produksi nasional yang akan diwujudkan dan cara produksi nasional tersebut akan dihasilkan. Baiklah, saya akan masuk ke penjelasan nomor 3, yaitu pengertian keseimbangan sebagian dan keseimbangan umum. Keseimbangan sebagian, keseimbangan yang dicapai dalam pasar akan menentukan corak permintaan ke atas faktor-faktor produksi. Dalam analisis ini, misalkannya hanya satu faktor produksi saja yang digunakan, yaitu tenaga kerja. Kurva penawaran barang EMC menggambarkan keinginan perusahaan-perusahaan untuk menawarkan barangnya. Kedua, keseimbangan umum. Untuk memproduksikan barang-barang yang diminta sektor rumah tangga, sektor perusahaan perlu membeli faktor-faktor produksi. Aliran-aliran dalam bagian C, yaitu permintaan faktor, menggambarkan keinginan perusahaan-perusahaan dalam memiliki faktor-faktor produksi. Aliran-aliran dalam bagian D menggambarkan penawaran faktor-faktor produksi oleh sektor rumah tangga. 4. Kebaikan perekonomian pasar bebas. Ada 3. Pertama, faktor produksi digunakan dengan efisien. Kedua, kegiatan ekonomi dalam pasaran diatur dan diselaraskan dengan efisien. Dalam persaingan sempurna, setiap terjadi ketidakselarasan, misal kelebihan output, maka tanpa menunggu perintah dari pemerintah, para pelaku pasar akan menyesuaikan posisinya. Misal, produsen akan meninggalkan industri ini untuk berusaha pada bidang lain yang tidak terjadi ketidakselarasan. Ketiga, kebebasan pelaku ekonomi memiliki bidang usahanya. Kebebasan yang luas juga wujud di dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang. 5. Kegagalan atau kelemahan perekonomian pasar bebas. Pertama, akibat ekstern atau eksternalitas yang merugikan. Kedua, kekurangan barang publik dan barang merit. Ketiga, mewujudkan kekuasaan monopoli dalam pasar. Keempat dan kelima, sama-sama kegagalan membuat penyesuaian dengan efisien. Baiklah, yang terakhir, bentuk-bentuk campur tangan pemerintah dalam sistem pasar. Pertama, mengawasi agar eksternaliti kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dikurangi. Kedua, menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan dengan biaya yang murah. Ketiga, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar, agar mereka tidak mempunyai kekuasaan monopoli yang merugikan khalayak ramai. Keempat, menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan penindasan dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat. Nah, itulah penjelasan materi saya yang berjudul perdagangan bebas pada hari ini. Jika ada salah kata saya dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Thanks for watching.
Dadah.